Hai, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin terasa deket banget sama kita. Sesuatu yang sering banget kita simpan sendirian di balik senyum dan kata, nggak apa-apa. Kamu pernah nggak sih bilang, aku nggak apa-apa, padahal di dalam hati rasanya udah berat banget? Atau mungkin, kamu udah terlalu terbiasa nyimpen semuanya sendiri, karena takut dianggap lebay atau takut ngerepotin orang lain. Kalau jawaban kamu iya, aku mau kamu tahu, kamu nggak sendirian. Coba deh kita berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Di balik kalimat, aku nggak apa-apa yang sering kita ucapin itu, sebenarnya ada cerita apa sih yang lagi terjadi di dalam sana? Kayaknya dari kecil ya, banyak dari kita dapat pesan yang mirip-mirip. Jangan cengeng, kuat dong, gitu aja kok baper. Kita seakan diajarin untuk jadi tegar, untuk selalu kelihatan baik-baik aja, seolah-olah nunjukin emosi itu tanda kelemahan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih? Gimana kalau kekuatan yang selama ini kita coba tunjukin, sebenarnya cuma kebiasaan untuk memendam, kebiasaan untuk numpuk semua rasa sakit, kecewa, dan lelah di dalam diri sendirian? Nah, terus apa dong yang terjadi kalau botol emosi di dalam diri kita itu pelan-pelan mulai penuh? Tekanan yang nggak kelihatan itu pasti akan mulai cari jalan keluar. Ada satu hal penting banget yang perlu kita tahu. Emosi yang kita tekan itu nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma diam di dalam, menunggu. Mirip banget kayak air di bendungan ini. Dari luar kelihatannya tenang, tapi di bawah permukaan tekanannya terus bertambah. Sampai suatu saat, dia harus keluar. Dan biasanya jalan keluarnya itu muncul dalam bentuk yang nggak kita duga. Bisa jadi dalam bentuk 5 tanda ini. Coba deh kamu perhatiin. Mungkin ada salah satu yang lagi kamu rasain sekarang. Tanda yang pertama, kamu jadi gampang banget kepancing. Jadi lebih sensitif. Gampang tersinggung sama hal-hal kecil, candaan temen yang biasanya bikin ketawa, sekarang malah terasa nyakitin. Kenapa bisa gitu ya? Jadi gini, saat kita terus-terusan nahan emosi, tubuh kita itu sebenarnya ada di mode siaga terus. Jadi tegang. Makanya pas ada pemicu sekecil apapun, ledakannya bisa terasa gede banget. Ingat ya, ledakan itu bukan soal pemicu kecilnya, tapi soal tumpukan emosi yang udah kelamaan gak dikasih ruang. Tanda kedua, dan ini kayaknya banyak banget yang ngalamin. Kamu ngerasa capek banget secara mental. Rasanya tuh kayak abis lari maraton, padahal seharian mungkin cuma duduk di depan laptop atau di kelas. Coba bayangin laptop kamu deh. Nahan emosi itu mirip kayak ngejalanin banyak aplikasi berat di backgroundnya. Dari luar kelihatannya normal-normal aja, tapi diem-diem, baterai mental kamu kesedot habis. Nah, inilah jawaban kenapa kamu sering ngerasa capek banget, padahal rasanya nggak ngapa-ngapain. Terus, ada tanda yang ketiga. Perasaan kosong, mati rasa. Kamu nggak lagi sedih, tapi ya nggak senang juga. Semuanya terasa datar, hampa. Dan ini nih bagian yang sering kita nggak sadari, sistem emosi kita itu nggak bisa milih-milih. Waktu kita berusaha mati-matian untuk menekan rasa sakit atau kecewa, tanpa sadar, kita juga ikut matiin akses ke rasa senang, bahagia, dan semangat. Akhirnya, semuanya jadi terasa datar. Ternyata ya, semua beban yang kita pendam ini nggak cuma tinggal di pikiran kita aja, tubuh kita juga ikut ngerasain loh. Soalnya hubungan antara apa yang kita rasain di hati sama apa yang dirasain badan kita itu deket banget. Seringkali tubuh kita jauh lebih jujur soal emosi yang nggak sanggup kita ucapin. Coba deh kita lihat koneksinya. Stres dan cemas yang kita pendam seringkali ngomong lewat sakit kepala yang tiba-tiba datang atau otot leher yang kaku. Rasa sedih dan kecewa bisa jadi muncul sebagai masalah di pencernaan, dan semua beban emosional yang kita pikul terus-terusan, itu bisa jadi kelelahan kronis yang nggak hilang-hilang. Badan kita beneran ikut nanggung semuanya. Oke, mungkin setelah dengar semua tadi, rasanya jadi agak berat ya. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Ini adalah titik di mana kita bisa mulai berbalik arah. Kabar baiknya, tuh, kamu nggak harus ngerasa kayak gini selamanya. Selalu ada jalan untuk merasa lebih lega. Dan itu semua dimulai dari langkah-langkah yang paling kecil. Gak usah yang ribet-ribet. Kita bisa mulai dengan 3 langkah sederhana ini. Pertama, cukup akui aja kalau emosi itu ada. Gak perlu dianalisis, gak perlu dihakimi, cukup bilang ke diri sendiri, oh, aku lagi ngerasain ini. Kedua, coba kasih nama. Apa sih ini? Sedih, kecewa, marah, takut. Ngasih nama ke perasaan itu langkah pertama untuk memahaminya. Dan yang ketiga, cari satu aja ruang aman. Gak harus semua orang tahu. Cukup satu teman yang kamu percaya atau bahkan cuma jurnal pribadi kamu. Nah, ini ada tips khusus buat kamu yang sering banget overthinking. Lain kali, pas pikiran kamu mulai rame dan berisik, coba berhenti sebentar. Tarik napas, terus tanya ke dalam diri. Sebenarnya perasaan apa sih yang ada di balik semua pikiran ini?
Seringkali overthinking itu cuma asap dari api perasaan yang lebih dalam, kayak rasa takut atau sedih. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling penting dari semuanya. Ada satu hal yang aku pengen banget kamu pegang erat-erat setelah ini. Tolong, dengerin ini baik-baik ya. Merasakan semua ini, sedih, marah, lelah, kecewa, itu semua bukanlah tanda kamu lemah. Bukan tanda kamu gagal. Itu adalah tanda bahwa kamu manusia. Jadi, memutuskan untuk berhenti memendam, itu bukan berarti kamu jadi rapuh. Justru sebaliknya, itu adalah tanda paling kuat bahwa kamu sedang belajar untuk merawat dirimu sendiri. Dan itu adalah hal paling berani yang bisa kamu lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan.